Alhamdani ya, Rambi ya. Ya Pak, benar Pak. Ya, selamat datang Pak Nizam Rambi dalam ujian komprehensif ya. Nah, sudah siap Pak? Gimana? Insya Allah Pak, siap. Siap? Insya Allah Pak. Siap ya. Oke. Ya. Mirza Rambi. Oke, baik. Coba Bapak sampaikan, tampilkan rangka pembelajaran, modul ajar yang Bapak siapkan. Bentar, bentar. Dulu aja. Modul ajar ya. Iya. Tangannya apanya? Biar kami saja yang mendalaminya ya, nanti Pak baru menjelaskan ya. Yang pertama, Jawab aja nanti, jawab aja. modul ajar ini apa materi Pak? Materinya? Tentang indahnya saling menghargai, menghargai perbedaan suku dan budaya Pak. Oke, baik, menghargai suku dan budaya ya. Kemudian teori belajar apa yang melandasi penyusunan rancangan pembelajaran perangkat ini Pak? Teori belajar Teori belajar itu ada seperti biolinguistik, humanistik, kognitif. itu, iya betul betul itu. Nah, jadi Ya Pak ya. Ya. dalam Jadi apa ini? penyusunan rancangan modul ajar ini teori apa yang Pak Model gunakan? PBL Pak, mengambil permasalahan. Iya Pak, menyelesaikan permasalahan dari materi ini Pak. Itu pendekatan Pak ya. Ini bukan pendekatan yang tadi Pak. Apa behavioristik atau apa yang Pak ini lain? Pak, Apa itu? biolinguistik Pak, mengambil apa ya? Bioperis, biorisme. Apa itu Pak? Apa maksudnya Pak? Bioturisme itu adalah Pak, perubahan perilaku yang dapat diukur atau dinilai yang diamati dari pendidik ke peserta didik Pak. Dalam bahan ajar ini perubahan perilaku apa yang Pak inginkan Perubahan yang terjadi? yang materi yang kita tampilkan nanti ke peserta didik itu tentang bagaimana mereka bisa memahami atau menjelaskan tentang materi kita ini Pak. Ada perubahan untuk pengetahuannya Oke, gitu. oke baik baik. Ada tujuan pelajaran di sini Pak? Pak cantumkan. Tujuan pembelajarannya ini Pak. Izin Pak, karena kita dia mengambil satu tema dengan satu subtema Pak. Oh, ini tujuan pelajaran ya. Ini yang Ya Pak. tujuan subtemanya. Ya Pak, tujuan pembelajarannya. Oke, kemudian tadi pendekatannya pendekatan PBL Pak ya? Iya Pak, PBL, benar Pak. Bukan bukan PJBL. Bukan Pak, kita mau dulu PBL. PBL ya ya. Bisa Pak jelaskan apa kira-kira PBL-nya? Kenapa di sini PBL? Tidak PJBL. Eh, karena kan PBL ini kan proyek based learning kan Pak, mencari permasalahan atau yang mengkaitkan tentang materi. Makanya kita ngambil PBL ini mengaitkan kepada materi ini tentang situasi atau pemahaman yang dapat diambil dari materi tersebut Pak. Oke. Metode apa yang Bapak gunakan? Apa lagi Pak? Selain itu Diskusi. menampilkan, kalau kita kan menampilkan video pembelajaran tentang materi tersebut dan mengamati. Ini berceramah, Pak, salah satunya. Namanya ya. Kalau medianya ada Medianya PPT-nya. tentang gambar seperti contohnya ini kan indahnya saling menghargai, media tentang gambar salah satu perkelompok atau diskusi, Pak. Bagaimana tanggapan seorang anak ini peserta didik terhadap gambar ini atau alur cerita, Pak. Kita buat video alur cerita tentang perkumpulan bertukar pendapat. Kalau dengan subtema yang kedua itu perbedaan suku dan budaya, kita menggambarkan tentang kita menggambarkan itu suku ini dan suku apa saja yang ada di Indonesia. Karena kita ada banyak, maka saya ambil beberapa tentang suku yang ada di lingkungan sekolah tersebut, Pak. Kemudian begitu juga dengan budaya, Pak. Tidak saya cangkup dengan semua, hanya di lingkungan lingkungan sekolah yang saya ambil, Pak. Budaya tersebut, Pak. Oke, asesmennya ada? Tes tertulis Tes sudah tertulis ya. dilampirkan kemari, Bu. Ada LKPD, ada LKPD-nya, LKPD, izin lembak Pak ya. kerja. Izin Pak. Ini ada linknya ya. Iya Link Pak, ada linknya Pak. Sudah kita masukkan di modul PBL.
tema yang kita ambil, Pak. Kemudian dari tujuan pembelajarannya kita sampaikan, kemudian materi yang kita tampilkan, itu yang berkaitan tentang materi tersebut, Pak. Selanjutnya, ini adalah lembar angket pembelajaran yang kita ambil nanti untuk tentang anak-anak ini bagaimana penguasaannya terhadap materi tersebut, Pak. Selanjutnya, Pak, eh, lembar kerja peserta didik. Nah, pribadi, Pak, per individu kita tampilkan seperti ini. Setiap gambar itu ini berkaitan tentang apa? Setiap poin 1, poin 2, poin 3 sampai dengan poin 5, Pak. Kita tampilkan bagaimana tanggapan Oke, baik. seorang. Menurut Bapak, materi ajar yang Bapak tampilkan ini itu punya muatan hoax atau tidak, Pak? Materi ajar yang Bapak rencanakan ini, yang Bapak rancang ini punya muatan hoax, higher order thinking skill ya, kemampuan berpikir tertinggi. Ya, Bapak Pak, ada hoax, nggak Pak, kira-kira? kemampuan, Pak. Salah satunya mencapai kemampuan peserta didik, Pak. Pemahaman. Bisa Bapak jelaskan, hubungkan dengan materi ini gimana kira-kira? Kita bisa menyimpulkan bahwa ini mengandung muatan hoax. Baik, dari yang kita sampaikan ini, hoaxnya, Pak, ya. Iya, ya, betul, betul. Eh, Hoax materi yang kita ambil ini adalah Pak kan, ya hoax itu kan salah satunya tentang bagaimana anak tersebut harus mampu gitu Pak. Ya, harus mampu memahami apa istilah dari materi tersebut Pak. Ada nggak istilah materi ini yang muatan hoax? Yang tentang keberagaman Pak, seperti pertukaran apa eh, pertukar pendapat Pak, perbedaan cara menghargai itu gitu. Oke, tadi asesmen ya. Ada asesmen apa saja, Pak? Nah, ini Ada LKPD assessment Pak. Kalau LKPT untuk aja. diskusi Ada kelompok. formatif, sumatif, tes yang Bapak Izin, gunakan itu apa, Pak? Tes essay atau multiple choice? Itu yang mana, Pak? izin Pak. Ya, evaluasi ya. Yang Bapak Iya Pak, lakukan, Bapak evaluasi Pak. rancang di bawah belajar ini berbentuk apa? Bentuknya gimana? Penilaian atau asesmennya Pak? Penilaiannya. Berapa penilaian? Bentuk tes Yang tulis kedua Pak. asesmennya. Tes tulis dan angket Tertulis, Pak. angket ya. Oke, oke, angket. Itu untuk apa, Pak? Untuk mengukur apa? Izin Pak. Untuk mengukur pengetahuan ya. Pengetahuan Pak. Pengetahuan mereka tentang materi tersebut. Selain pengetahuan ada misalnya mengukur sikapnya atau apa? Ada? Kalau itu Pak, karena kan kita mencakup dengan materi tersebut, saya tidak mencakup dari sikap mereka karena hanya mengambil pemahaman atau mengetahui seberapa dalam mereka menyikapi materi tersebut Pak. Mengetahui. Oh, berarti tujuannya hanya untuk mengetahui, Pak ya. Iya Bu, Pak. tidak ada Pemahaman. misalnya untuk dipraktekkan, Ya. diamalkan, Mengetahui tidak ada ya. contoh-contoh budaya itu suku itu bagaimana Pak, bagaimana mereka Hmm. menyikapi dari salingnya menghargai itu antar suku atau budaya gitu Pak. Jadi, bagaimana mereka menyikapinya Pak. Oke, baik. Kemudian modul project P5 ada, Pak? Atau PPRA? Baik Pak, proyek P5 saya mengambil tentang, saya share Pak. Ya, 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 silakan. Ya Pak. Baik, izin Pak ya. Izin Pak, sudah tampil Pak. Ya, oke. Ada profilnya ya. Profilnya ada tujuannya apa, Pak? Ada tujuannya? Ya. Untuk mengetahui dari mana anak-anak itu bisa memahami tentang isi cerita tersebut ketika mereka menuliskannya, apakah mereka mampu memahami tulisan tersebut, Pak, cerita tersebut. Oke Modifikasi ya. dituliskan, Pak. Dulu aktivitasnya, Pak? Aktivitasnya apa? Ya?
Aktivitas siswanya Aktivitas, ini ya ya kalau di sekolah kan Pak, kita kan mengambil tadi tema kita ke ya. proyeknya ini kan tentang alur cerita Pak. Nanti cerita ini apa yang bisa diceritakan selanjutnya ditampilkan Pak dengan membentuk suatu alat peraga Pak. Misalnya kan kalau cerita suku, berarti kan mereka menceritakan suku salah satu suku di lingkungan kita ini seperti Jawa, mereka membuat kreasi pribadi gitu Pak, percakapan gitu Pak, tentang bisa melalui video atau alat praktek yang mereka akan bawa nanti gitu Pak. Oke baik. Menurut Bapak, asesmen yang Bapak lakukan ini kira-kira sesuai nggak dengan ketentuan prinsip Merdeka Belajar? Nah, insya Allah Pak sesuai Kak, karena kan di sini kan di Merdeka Belajar itu mengambil bagaimana siswa kita kembalikan eh, pendalaman kita ke siswa, sikapnya siswa yang harus kita kembangkan gitu Pak. Bagaimana cara mereka menyikapi tersebut. Pak, sesuainya ya. Oke, baik. Kemudian proposal PTK-nya ada Pak? Oke sudah Pak. Oke, Pak. Ini judulnya peningkatan Peni- prestasi belajar ya, Peningkatan. Iya Pak, benar Pak. dengan menggunakan apa nih? Udah PBL Pak. Materi saling menghargai perbedaan suku dan budaya kelas dengan model PBL ya. Iya Pak, PBL. benar Pak. Apa kira-kira Pak? Apa yang melatar belakangi Bapak ingin meneliti ya tentang prestasi belajar ya untuk meningkatkan prestasi belajar? Apa kira-kira? Baik Pak, sesuaikan dengan eh, tujuan dari pembelajaran kita pertama itu kan bagaimana anak-anak ini supaya bisa memahami dari modul kita kan Pak. Pak saya ambil ini eh, bagaimana peningkatan prestasi belajar siswa ini melalui materi yang akan saya ambil dengan model problem based learning ini Pak. Nah, terkait ini karena kan Kenapa secara prestasi belajarnya? Kenapa Bapak meneliti tentang prestasi belajarnya? Bukan motivasi, bukan bakat, bukan minat. Apa? Ada masalah nggak dengan prestasi belajar di sekolah ini? kalau saya tanggap di sini Pak, karena pengetahuan anak-anak ini sudah berkurang Pak tentang materi tersebut Pak. Ada nggak buktinya? Ide apa? Misalnya nilainya kurang, nilainya menurun. Ada nggak? Kalau Berapa secara berapa persen mencapai KKM-nya misalnya? Ada data-data itu? ada Pak, Eh, kita Oke, ambil coba di coba Pak ini di bawah di latar belakangnya. Naikkan Coba dulu, naikkan. coba dinaikkan dulu. Di latar belakangnya ada nggak seperti itu Coba dijelaskan? tengok dulu ke bawah. Coba di proposal. Di latar belakang biasanya di akhir-akhir itu ya ada dijelaskan menyangkut dengan prestasi belajarnya menurun Lewat, lewat, misalnya. lewat, 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 lewat. Lewat di atas, ke atas, ke atas, terus. Nah, terus, terus. Ah, oke, di atasnya itu. Nah, di sini ada nggak? Ada Pak di situ coba. Kalau ada ditunjukkan Pak di mana Pak jelaskan. baik Pak. Kalau di sini saya tidak Itu menjelaskannya. belum. Kalau ini kan Belum, di atasnya dulu. nah, ada Masih ada, atas belum itu. atas Sebelum muncul dulu, atas sebelum ada muncul nih. dulu. Nah, Sebelum di muncul. atas mungkin ada paragraf yang menjelaskan Studi bahwa dulu. prestasi belajarnya masih rendah misalnya. Ada? Izin Pak, kalau secara penilaian saya tidak tampilkan di sini Pak, hanya sesuai pemahaman gitu. Nah, bukan. Jadi apa kira-kira landasan Tidak saya tampilkan Pak. Ah, Siap, salah Pak. berhasilnya tujuan. Ya Pak. Berdasarkan observasi melihat terjadinya judul itu apa? kalau Izin Pak. prestasi prestasi belajar itu nggak bisa diobservasi, dia berdasarkan dokumen kan Ya, atau boleh. tes tes ada Tes nggak? melakukan Bapak Bapak mengajar di kelas ini Pak ya di lokal ini. Ya Pak. Bapak mengajarnya mata pelajaran apa Pak? Pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam Pak. Oke. Berdasarkan data ujian terakhir, berapa persen kira-kira yang mencapai KKM? Berapa KKM-nya, Pak?
Baik Pak, di sini saya Itu di Bukan, bukan, belakang, bukan di sana dia terbelakang. Pak. Dia di latar belakang dia jelaskan. Di latar belakang itu dijelaskan. Enggak ada Pak ya? Belum ada ya? Kalau belum ada Pak masukkan belum nanti. ada Pak. Saya di sini Nah, izin Pak ya. nah, Saya di sini hanya dapat menjelaskan Pak. Kalau bentuk angka sumatif saya dia belum harus saya tampilkan Bukan. Pak. wajib masuk. Coba Pak jelaskan dulu. Kira-kira berapa persen Pak yang sudah mencapai KKM? Jangan-jangan rata-rata nilainya tinggi-tinggi. Kalau tinggi-tinggi nggak perlu lagi ditingkatkan. Ya Pak, kalau Nanti rata-rata kan nilainya kan sesuai dengan kakak di atas KKM kita kan Pak. Ya KKM itu Berapa persen tuh 75 Pak. Ya Pak. kira-kira? Berapa persen yang sudah di atas KKM? Baik, kalau di situ Pak sekitar 85 Pak dari 15 peserta Pak. 80% sudah bagus sekali kan? Ya Pak, berapa tetapi lagi? ke penyesuaian tentang bagaimana dalam kurikulum Merdeka itu Pak, peningkatan gitu. Tuh, sepemahaman saya Pak. Ya, begini maksud saya kan, kalau misalnya rata-ratanya sudah 80% mencapai KKM, itu nggak perlu lagi di ya Pengulangan misalnya Pak. materi apa? Misalnya ada materi tertentu di pendidikan agama Islam itu yang masih rendah di antara materi-materi lain. Nah, berarti nanti peningkatan bisa belajar pada materi A, materi B gitu. Atau motivasi, atau bakat, atau minat gitu ya. Jadi yang Baik belum Pak. belum belum memuaskan ya, belum ada peningkatan yang signifikan itu yang kita teliti untuk ditingkatkan. Itu Pak ya, wajib ya. Baik Pak, setelah saya rubah Pak. Akan saya rubah Pak. Tampilkan aja, tampilkan aja bagaimana menampilkan tentang apa ini. Oh, walau modul yang diajarkan yang praktekkan dulu. Coba praktekkan dulu. Baik Pak. Ya Atau tampilkan izin Pak. penerimaan. Tampilkan PowerPoint-nya Pak. Oke, izin Pak sudah muncul Pak. Belum, Baik, sedang izin Pak ya. proses. Sudah Pak. Baik, saya akan mempraktekkan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di kelas 5. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak bapak semua. Pagi Pak. Baik, seperti biasa nak, di pagi hari ini kita kembali masuk pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Baik, minggu yang lalu kita sudah membahas materi kita tentang apa? Baik, tentang Asmaul Husna. Sekarang kita masuk ke bab ketiga tentang materi indahnya saling menghargai. Sebelum itu kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa. Baik, karena Bapak semua ketua kelasnya silakan disiapkan. Baik. Oke, sudah nak. Baik, sudah kita doa belajar. Selanjutnya nak, dengan kebersamaan tentang membacakan salah satu ayat Al-Quran. Di sini nanti anak Bapak nyampaikan tersebut. Bapak sudah tampilkan, boleh dibaca. Baik anak Bapak, sudah dibaca. Baik, terima kasih untuk anak Bapak semua. Sebelum kita masuk materi, Bapak masih tanya dulu. Apakah sudah hadir anak Bapak semua? Baik, sudah hadir. Baik, jumlah kita. Baik, sudah hadir. Oke, terima kasih kepada anak Bapak semua. Selanjutnya, karena kita sudah hadir semua, kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional sebagai warga negara Indonesia harus menjunjung tinggi negara kita dengan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Untuk itu, silakan untuk anak Bapak semua berdiri. Baik, terima kasih. Oke. Nah, dari lagu itu menjadikan kita tentang bahwasanya kita memiliki satu negara yang memiliki lambang negara kita yaitu Garuda Pancasila. Baik, selanjutnya nak, di dalam pembelajaran kita ini kita memiliki profil pelajar Pancasila. Salah satunya adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia dengan dibarengi
mandiri, dan gotong royong. Dah. Baik anak Bapak semua, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, Bapak mau tanya dulu kepada anak Bapak. Ya, pertanyaan yang pertama, Nak, tentang materi kita nanti ini adalah, apakah kita mengetahui apa yang dimaksud dengan indahnya saling menghargai? Yuk, siapa yang bisa jawab? Nah, oke, baik. Selanjutnya, apakah kalian telah mengetahui menghargai perbedaan suku dan budaya? Nah, rata-rata menjawab semua tahu ya, nah perbedaannya. Kemudian ada yang nggak tahu? Nah, nanti kita akan pelajari nah yang belum tahu. Kemudian yang ketiga, apakah perbedaan menghargai suku dan budaya di Indonesia? Nah, nanti apa kita tahu nak bagaimana cara menghargainya? Baik, kalau sudah tahu atau belum tahu nanti kita pelajari kembali. Baik anak Bapak semua, silakan buka bukunya, buka buku agama Islamnya dan ambil buku tulisnya. Selanjutnya nanti sambil didengarkan nak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah nak, memahami indahnya saling menghargai dan menghargai perbedaan suku dan budaya. Kemudian menceritakan indahnya saling menghargai dan menghargai perbedaan suku dan budaya dengan benar. Selanjutnya, mampu menampilkan contoh-contoh indahnya saling menghargai dan menghargai perbedaan suku dan budaya dengan benar, dan menyimpulkan indahnya saling menghargai dan menghargai perbedaan suku dan budaya dengan benar. Nah, dari tujuan pembelajaran kita tadi ini, nak, kita akan mempelajarinya dengan cara menyimak salah satu nanti video. Kemudian sebelum kita menyimak videonya, anak Bapak silahkan membuat kelompok yang telah kita buat minggu semalam. Baik, untuk ketua kelasnya silakan diatur, nak. Kelompoknya sudah dibuat minggu yang semalam. Sekarang kita susun kelompoknya. Baik, sudah anak Bapak semua? Baik, selanjutnya nak, kita masuk materi tentang indahnya saling menghargai. Baik, boleh lihat di depan dan juga dibuka buku agamanya tentang bab ketiga. Aku anak soleh tentang temanya indahnya saling menghargai. Nah, baik, materi kita ini berkaitan Al-Quran, yaitu indahnya saling menghargai terdapat dalam firman Allah di dalam surat Al-Qasas ayat 77 yang dikutip, Bismillahirrahmanirrahim, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ardi. Artinya, baik, ada yang bisa jawab artinya? Oke, baca. Berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Tersebut kita diperintahkan Allah untuk berbuat baik. Berbuat baik dengan bagaimana, anak Bapak? Dengan cara menghargai setiap apa yang ada dimiliki oleh orang lain. Dengan begitu kita Kesimpulan aja Bapak. akan termasuk orang-orang pilihan Allah yang tercantum di dalam surat Al-Qasas. Baik anak Bapak, ini ayatnya yang berkaitan tentang saling menghargai. Dari ayat tersebut dapat kita artikan, nak, di dalam agama Islam, agama yang indah dan mendamaikan, tidak pilih kasih dan punya rasa sayang dan tidak terbatas. Dan Allah menciptakan manusia dengan kondisi yang bermacam-macam, mulai dari jenis kelamin, bentuk tubuh, warna kulit, dan sifat-sifat yang berbeda-beda dengan tujuan saling mengenal. Setelah kita saling menghargai, kita akan mengenalkan diri kita. Agama Islam telah mengajarkan kita. Agama kita telah memberitahukan kita bahwa soalnya tidak pilih kasih dan punya rasa tanggung jawab yang tidak terbatas. Nah, dari penjelasan ini, Arahkan kesimpulan lagi. Sudah, Pak? Arahkan kesimpulan. Nah. Baik, Pak. Baik, kesimpulannya, nak, dari ajaran yang disampaikan tersebut, kebaikan selalu diajarkan oleh semua agama di Indonesia. Semua agama mengajarkan kita dalam pemeluknya untuk saling menghormati, lemah lembut, dan cinta damai.
Baik anak Bapak semua, materi kita selesai hari ini. Semoga anak Bapak bisa memahami. Dan terima kasih untuk anak Bapak semua telah mendengarkan. Dan jangan lupa menjaga sholat kita, tetap mengaji, dan membantu orang tua. Dengan akhirnya materi kita ini, maka berakhirlah pembelajaran kita dengan ucapan Alhamdulillah. Dan Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tulisnya Pak Era, apa yang mau Iya, iya, ditulis? ya, silakan ditulis. Ya, surah Bisa Al-Ikhlas pun boleh ya, surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas. Ya, Coba surah tuliskan Itu Al-Ikhlas. surah Al-Ikhlas. ditulis Ada Pak. video kan? Ya. Keluar dulu dari apa? Oh, Bapak baik share. Pak. Hmm. Tulis ini. Angkat ke atas. Nah, oke. Qul Bapak huwallahu ahad, Allahu samad, supaya lam yalid wa lam yulad. Naik ke atas sedikit. Naik ke atas. Oke. Sudah. Lahu. Udah Pak? sudah Pak. Oke. Hmm. Ayat Al-Quran lagi. Nah, baca dulu. Ada Quran di situ. Insya Allah ada Pak. Baca surah Al-Baqarah. Ayat 19. 19. Baik. Coba. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Au qasaybin minas sama'i fihi julumatun wa rahdun wa barqun yaj'aluna asabi'ahum fi ajanihim minasyawa'iqi hajaral mauti wallahu muhitul bil kafirin. Kalau berhenti di maut, jangan mauti ya, maut. Ya, maut. Hazarul maut. Ya. Ya, kalau berhenti hazarul maut, jangan hazarul mauti ya. Baik, Pak. Nah, kalau au kasayyibim mim, baca dua berarti kan mim, apa hukumnya itu? Guna, biguna. Guna, ya. Nah, kalau yaj'alu, ya, Ya ja'alu. apa namanya itu? Kol-kola, Pak. Kol-kola. Kalau apa? Kol-kola Kalau suk, sugro. ya, pelajari tadi ya, kuat Ya, ya. baik, Pak. Izin, Pak. Nanti apa? Fi a, satu lagi. Fi azanihi, IA. fi azanihi. Di Sip. mat wajib mutasil, Pak. Mat wajib. Nah, ya, nanti diperkuat lanjutnya ya, pelajari ya. Baik, Pak. Saya perbaiki, Pak. Ya, Saya pelajari ya, kembali, Pak. terima kasih. Agak gugup, Pak. Ya, oke. Oke Ya, lah, izin, oke. Pak, ya. Yang lain, Terima, nah, sudah selesai Pak. baik, Pak. Terima kasih, Pak Pak. Era sudah ya Pak. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya.